Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku salah satu mahasiswi di Jogja, Prodi Ilmu Komunikasi. Alhamdulillah udah masuk semester ketiga. Kalian bisa panggil aku Semut. Semut tuh nama kecil aku yang aku suka sejak dulu sampai sekarang. BTW itu bukan nama asli ya, itu nama samaran. Jadi pada kali ini kita bakalan bincang-bincang tentang temanya mengumpulkan keberanian dan keluar dari zona nyaman. Sebenarnya aku juga kurang tahu sih definisi keluar dari zona nyaman itu kayak gimana. Karena setiap orang punya definisinya masing-masing ya, keluar zona nyaman itu kayak gimana. Tapi aku melihat keterkaitannya tema ini dengan pengalamanku selama 1 tahun perkuliahan. Oke, langsung aja. Aku latar belakang dari anak desa. Aku dari salah satu kabupaten di Jawa Timur yang sebenarnya nggak yang desa banget, cuman juga nggak yang kota banget. Biasa-biasa lah intinya. Dengan latar belakang pendidikan aku yang selalu swasta SD, SMP, SMA di salah satu sekolah swasta Islam di daerahku, yang lingkungannya tuh terbiasa untuk sholat berjamaah, sholat tepat waktu, saling mengingatkan, ngafalin Quran, sering kajian, cewek cowok berjarak, gak asal tepuk kanan kiri, gak asal salaman sama guru, tawadu, tunduk, kayak gitu-gitu. Dan aku sadar dengan latar belakangku yang seperti ini, yang selama 12 tahun aku sekolah, aku di lingkungan yang islami, yang dimana itu aku cuma menemukan satu warna, mungkin kayak islami semua gitu, kayak sangat kondusif gitu. Sementara waktu kuliah ini aku diterima di perguruan negeri yang pasti lingkungannya tuh sangat berwarna-warni ya. Yang lingkungannya tuh aku bahkan belum pernah terjun langsung ke sana. So, entah kenapa, entah gimana, di awal aku kepikiran salah satu strategi yang bakalan aku terapin di perantauan nanti. Yaitu yang pertama, aku harus cari lingkungan yang buat aku nyaman dulu. Dalam konteks ini aku cari organisasi Islam yang sesuai sama latar belakangku itu tadi. Karena di perantauan ya, jadi yang awal-awal aku targetin gimana aku ketemu lingkungan yang nyaman buat aku di saat aku nggak kenal siapa-siapa, aku nggak ada saudara, lingkungan baru, bener-bener baru. Alhamdulillah di awal aku akhirnya ikut salah satu organisasi ekstra kampus. Kemudian lanjut tuh masa-masa ospek. Saat ospek tuh kan ada kayak itu loh, pagelaran UKM. Mereka pada menyampaikan apa yang menarik dari UKM mereka, promosiin UKM buat nyari kader-kader baru. Apa-apa ditawarin, ikut kepenulisan yuk, ikut rohis yuk, organisasi bahasa Inggris yuk, editing yuk, belum lagi ikut KSM, ekstrakurikuler khusus prodiku, yang juga itu cukup menarik hatiku untuk bergabung. Dan karena di saat itu aku masih maba polos, pertama kali ketemu sama organisasi yang menawarkan banyak hal-hal baru yang belum aku dapatkan selama SMP SMA, dan aku masukin lah nggak salah satu sih, pada akhirnya aku ikut 3 organisasi itu, dan itu lebih ke organisasi rohis islami kayak gitu-gitu. Karena balik lagi ke target awalku, aku pengen relasiku tuh yang relasi masih sevisi sama aku, yang masih sama latar belakangku. Terus kemudian
waktu itu juga belum ada gambaran gimana organisasi itu, nggak nyangka banget organisasi itu ternyata kita jalan sendiri, kita ada proker, kita harus tanggung jawab dengan pilihan kita, nggak yang kayak dulu waktu aku SMA kayak semua tuh diarahin sama dosen sama guru kayak gini diperhatiin. Waktu organisasi udah lepas tangan tuh, kita harus gerak sendiri, entah itu kayak gimana. Aku masih polos gak tahu apa-apa karena gitu deh. Tapi di lapangannya, karena aku ikut 3 organisasi langsung, aku merasa gak yang begitu aktif banget di lapangan. Iya dong, masih plongo-plongo, aku gak tahu harus ngapain, masih ibaratnya itu masih membaca situasi sekitar gitu loh. Kemudian juga belum lagi lingkungan belajar yang berbeda. Selain organisasi, kita kan juga ada kampus ya. Dunia kampus tuh kita belajar bareng, ada kelas, ada tugas. Aku tuh tipikal orang yang beneran butuh waktu cukup lama untuk nyaman di lingkungan baru. Teman masih asing, dosen pada cuek, begitu kelakuannya macem-macem. Kadang tuh sampai ngelus dada, bahkan di prank gak jadi kelas pun sering banget. Jadi kayak ke dosen aja yang dulunya aku diajarin untuk menghormati, untuk apa ya, sungkan atau kayak gimana tuh sama dosen di kampus tuh kayak gimana gitu. Dosen tuh kayak udah nerangin aja, mahasiswa entah itu main HP lah, entah itu dengerin, paham nggak paham, tidur atau enggak, ya lanjut aja gitu jelasin materinya, secuek itu. Sementara dulu kan latar belakang aku, guru-guruku itu guru yang perhatian, dan itu sangat aneh bagiku. Dan kemudian tugas-tugas mulai berdatangan. Sebenarnya jurusanku gak yang seberat anak teknik yang serba laprak atau gimana. Jurusanku termasuk tugasnya ringan. Cuman sekalinya datang tuh keroyokan. Seminggu itu bisa full tugas, dan aku masih asing dengan tugas-tugas, entah itu tulis menulis, cari referensi, berpikir yang kayak nulis artikel kayak gitu, aku masih kesusahan. Dan di tengah waktu itu muncul lagi godaan baru. Apa itu godaan barunya? Mulai muncul open recruitment, volunteer, panitia, event-event. Saat itu jiwaku masih belum puas dengan apa yang aku ikutin, udah 3 organisasi itu. Aku masih merasa kayak aku harus ikut. Lumayan gak sih kalau misalnya kita curi start di awal, kita ikut kepanitiaan, terus nanti CV itu bisa banyakin CV kita dari sertifikat kepanitiaan itu. Gak salah dong pikiranku, bisa nambahin LinkedIn. Akhirnya aku ikut 2 event angkatan sama event jurusan. Dan karena saking FOMO-nya aku waktu itu, aku kurang teliti. Aku daftar 2 kepanitiaan itu dan lolos. Dan tahu gak sih yang paling kaget tuh, ternyata 2 event itu event konser, dimana itu sangat bertolak belakang sama latar belakangku yang sangat rohis Islamnya. Aku gak kenal sama yang konser-konser kayak gitu. Mantep gak tuh? Kayak karena hasil dari nggak teliti, FOMO, dan apa-apa diiyain. Sementara untuk yang akademik itu tadi, aku sejauh ini masih bisa ngehandle sehingga yang pusing-pusing banget. Kemudian di semester kedua, awal Maret kalau nggak salah, aku mulai cari kerja part time. Mulai sih kecil-kecilan, anak kecil lah. Alhamdulillah cuma 3 hari sih seminggu, tapi lumayan buat tambah-tambah jajan. Dan kalau misalnya kalian dengerin dari tadi, kayak yang aku tuh sibuk banget gak sih? 3 organisasi, 2 kepanitiaan, 1 part time, belum lagi aku juga ada asrama. Tapi sebenarnya nggak yang sesibuk itu sih, karena pengalamanku tuh
aku ikut organisasi event tuh kan ada tugas-tugasnya yang harus kuselesaikan, ada tanggung jawab di sana. Aku nggak nyangka itu nggak nyangka bahkan segitunya tugas-tugasnya tuh kayak banyak banget, sementara otakku kayak masih asing sama hal-hal kayak gitu. Dan pada akhirnya aku mulai hilang-hilangan dari organisasi dan event yang aku ikuti. Kalau di grup misal info healing, info jalan-jalan, di Jogja tuh kan banyak pantai, bisa ke Kaliurang, kita cari yang teduh-teduh itu juga bisa. Itu aku bakalan doang kayak ayo kalau main iya. Tapi kalau misalnya udah mulai ngomongin proker, ngomongin tugas-tugas, itu udah aku slow respon, terus hilang-hilangan karena FOMO itu tadi. Jadi jatuhnya hal-hal itu menjadi beban buat aku. Jadi kalau dilihat di satu semester yang pertama terlalu banyak yang gue ikutin sampai aku capeknya tuh lebih ke capek pikiran sih. Kayak aku yang dulunya beneran introvert banget, dimana aku banyak ketemu orang di kampus, ketemu orang di asrama, aku ketemu orang, aku butuh recharge energiku udah habis untuk bersosial. Jadi aku banyak banget ambil waktu jeda tuh kemarin tuh. Di saat waktu jeda itu juga otakku nggak berhenti guys, otakku capek mikirin kayak aku banyak insecure, bingung mau nyelesain yang mana, gimana tugas ini tugas itu, gimana idenya. Aku juga pengen main, aku juga pengen istirahat, intinya capek lah, begitulah. Dan aku perlahan-lahan aku mulai sadar aku tuh sibuk, bukan produktif. Di saat temen-temenku mulai garap event, banyak muncul di poster, ikut agenda ini itu, aku di sini di kamar kos di asrama diem, banyak merenung, banyak negatif thinking, banyak ngebandingin kiri. Aku udah ikut banyak, tapi aku rasa masih di situ-situ aja, belum upgrade diri, belum menghasilkan karya, gitu-gitulah pokoknya. Salah satu pelarianku adalah main. Kala itu mainnya bukan main yang melulu ke pantai, melulu healing. Main menurutku sekedar aku ikut kajian aja, karena latar belakangku yang seperti di awalku sampaikan, menurutku yang di masjid, di kajian itu mirip sama hal-hal yang aku kenal di masa lalu, dan itu buat aku nyaman. Sekedar ikut kajian aja, apalagi kan di Jogja ya, kajian lo tuh banyak ustadz kondang, FOMO lah itu, aku ikut yang ini, aku ikut ustadz ini. Bahkan sampai pada titik dimana aku itu ikut kajian, ya udah ikut aja gitu. Entah kenapa kalau misalnya otakku lagi sibuk-sibuknya, otakku lagi kacau, aku memilih ke kajian. Entah itu nanti aku dengerin, entah itu aku nanti main HP, atau aku ketiduran, pokoknya aku suka aja gitu di kajian. Selain dapat makanan gratis ya, makanan bukber, di sana tuh paling aku nggak yang sendirian, aku dikelilingi sama lingkungan yang penuh ilmu. Urusan ilmu itu masuk, urusan aku serius di situ atau enggaknya, yang penting aku datang ke kajian aja. Itu agak ngawur ya, tapi entah ya itu cocok sama aku, entah itu gimana Allah ngarahinnya. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Jadi kayak itu lagi sibuk tapi nggak produktif. Dan bahkan itu masih banyak benang kusut yang ada di otakku, bahkan sampai sekarang. Karena mauku banyak, yang ditawarin pun banyak, pengen ini, pengen itu, pengen coba ini, coba itu. Rasa penasaranku tinggi, tapi belum ada progres yang berarti setelah hal-hal yang aku ikutin itu. Terus setelah merasa gagal itu aku kayak gimana? Apa aku kayak terus ngebandingin diri itu? Alhamdulillahnya 1 tahun itu berlalu, dan kini memasuki semester 3 tahun kedua aku kuliah. Ya gimana ya, udah masalah lalu, kita nggak bisa ngubah itu udah jadi bagian dari diri kita. Perlahan-lahan itu aku sudah
dibiasakan sama orang tua aku untuk mengambil pelajaran dari apapun kejadian yang kita alami di hidup ini. Jadi sambil menata pikiran, menerima apa yang sudah terjadi, aku perlahan mengambil pelajaran dari kisahku ini. Yang pertama tuh, alhamdulillah banget aku kepikiran itu pelariannya tuh ke masjid, kajian. Bayangin aja kalau misalnya aku coba nerobos ke kafe, ke lingkungan baru, lingkungan yang dalam tanda kutip agak nakal atau gimana, aku nggak bisa bayangin sih. Alhamdulillah banget aku diarahin ke masjid, terus diketemuin sama orang-orang yang masih sevisi sama aku, dimana itu aku temuin di organisasi Islam. Paling enggak, walaupun aku emang banyak ngerepotin sih di organisasi itu karena aku nggak tahu apa-apa, cuman paling enggak itu pergaulanku masih terjaga gitu loh, masih sama seperti yang dulu, nggak yang benar-benar berbeda. Kemudian yang kedua, selama aku ikut 3 organisasi itu, lebih kurangnya aku mulai tahu gimana organisasi itu bergerak. Oh ternyata di organisasi itu aku emang belum berperan karena aku nggak tahu. Setidaknya aku dapat gambaran, di organisasi itu kita belajar untuk bertanggung jawab, leadership. Proker itu harus jalan dimanapun caranya, kita bertanggung jawab sama amanah yang kita minta, kita ambil kayak gitu. Paling nggak ada gambaran lebih terang tentang organisasi itu. Terus kemudian yang ketiga, aku sudah bisa menerima kenapa aku banyak tertarik dan explore banyak hal. Gak apa-apa sih, sekarang tuh lebih legowo aja karena melihat latar belakangku yang aku belum pernah ketemu sama organisasi. Ibaratnya anak kecil dikasih mainan sekepok, semuanya lah pingin kita embatkan ya, karena itu menarik semua. Kayak gitu lah aku dulunya itu ibaratnya. Bahkan sampai sekarang pun aku juga banyak tertarik sama hal, tapi ya nggak apa-apa ya, efeknya tuh jadi aku berani explore, aku berani ketemu sama lingkungan baru, dan itu sangat baik untukku ternyata setelah ku ingat-ingat lagi. Kemudian jadi setahun ini aku banyak nyoba hal baru tanpa terlalu merhatiin resikonya. Saking ikutin aja, nggak yang kayak beneran mempertimbangkan resikonya. Saking beraninya nyobain terjun, aku nggak mikirin hasilnya, yang penting aku ikut. Entah itu urusan hasil kayak gimana aku nggak tahu, ya begitulah. Dan dari semua hal itu, dampak yang paling aku rasain, aku jadi makin kenal diriku. Selama setahun ini beneran aku mengenal diriku. Oh ternyata aku bisa ya bersosialisasi sama orang yang gak kenal, sama orang asing. Aku bisa loh ternyata ketemu sama teman-teman, buat teman-teman baru, punya komunitas baru. Ternyata aku kurang ini, aku kurang itu. Untuk gak ngerepotin, aku harus begini, aku harus meningkatkan itu. Oh ternyata aku kurang cocok nih di sini, aku lebih minat ke ini, nggak yang kayak gini, kayak gitu. Ya begitulah, aku jadi makin mengenal diriku, dan itu sesuatu hal yang membahagiakan bagi aku ya. Yang dulunya pasif, pelan-pelan tapi aktif. Meskipun kalau dilihat orang tuh, ini si semut ini sibuk apa sih? Organisasi ini gak nongol, organisasi itu ngilang, ini hilang. Tapi di saat-saat itu aku mulai kenal tipikal diriku, dan itu sangat aku apresiasi sama diriku yang di masa lalu itu. Dan terakhir, aku lebih menerima sih perbedaan pencapaian di antara aku dan teman-temanku. Dan itu wajar karena kita punya latar belakang yang beda-beda ya. Produktif menurutku belum tentu sama dengan mereka. Mungkin aku belum produktif untuk saat ini, dalam artian aku menghasilkan karya nyata yang beneran kelihatan, mungkin karena aku sedang berproses. Dan pengalaman setahun itu, kalau misalnya aku mau balik ke waktu itu, aku merasa nggak ada yang perlu
benerin sih, karena mungkin itu adalah proses yang harus aku lalui untuk berkenalan dengan dunia baru ini. Mungkin itu adalah alasan aku tetap bertahan saat ini, karena waktu-waktu itu adalah waktu yang membentuk diriku yang sampai saat ini. Awalnya dibentuk, kemudian baru deh siap untuk berkarya. Begitulah kurang lebihnya, dan sebenarnya masih banyak lagi sih pelajaran yang aku ambil dari refleksi setahun lalu. Dan tahun ini dengan harapan baru, mulai pelan-pelan aku menyusun target lagi, memetakan apa yang pingin. Paling nggak yang awalnya masih meraba, nggak jelas banget, banyak banget kebingungan, sekarang bisa lebih kelihatan, lebih jelas, mengerucut lah aku sukanya lebih apa, kayak gitu-gitu. Aku jadi sadar yang beneran aku pinginin itu apa. So buat kalian yang punya cerita mirip kayak aku, nggak apa-apa, kita bisa mulai lagi. Toh juga masih 1 tahun kuliah untuk aku ya, masih ada waktu untuk berbenah, menata ulang. Kita masih muda, bisa aja selama proses kita, tujuan kita tuh bakalan berubah seiring berjalannya waktu. Karena lingkungan kita tuh membentuk pola pikir kita, dan itu mempengaruhi tujuan kita, orientasi kayak orientasi kita ke depannya. Emang sih kalau fokus satu hal dari awal itu emang lebih baik, tapi juga nggak apa-apa. Puasin rasa penasaran kalian dengan explore banyak hal. Kemudian kalau udah tuh, kalian harus pilih-pilih, termasuk aku juga pilih-pilih mana yang mau diterusin, mana yang sesuai dengan minat kalian. Mungkin kayak gitu sih, banyak gagalnya, tapi aku sudah legowo menerima pengalaman pahitku itu dan menatap masa depan dengan target-target baru. Bismillah, mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak semua sudah mendengarkan keluh kesahku, ceritaku. Semoga kalian bisa mendapat pelajaran dari apa yang aku sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.